Nomor 1. Maaf saya di atas ya. Contekan. Yang belakang kedengaran suara saya. Oke, once more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini bawa laptop, kalau begini top markoto. Kalau jawab salah, sesuaikan dengan yang memberi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus aja kalau belum terima terus. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa karamihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul masyariqi wal magharib, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu ila sa'iril ajaibi wal a'arib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dawil ma'athiri wal manabi. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ya'ti qailuha yawmal qiyamati bila khaib. Ittaqullaha usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi waf'alul khaira wahfadu ala istiqamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم من مجلس يذكرون الله فيه إلا خفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكر فيهم عنده. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu-ibu, saya bahagia sekali bisa hadir di tengah-tengah Masjid Al-Falah ini. Dan mungkin dari sekian ratus juta wanita yang ada di dunia ini, ibu-ibu hari ini sangat beruntung sekali karena bisa bertemu dengan saya secara langsung. Biasanya melalui channel YouTube Satori Faisal Official, ya, kontennya di konten Flora dan Fauna. Alhamdulillah, yang pertama yang saya hormati, saya aja ya. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Falah Bapak Ustaz Sukandi Soleh Sage. Yang saya hormati Ketua Dewan Syuro Masjid Al-Falah Bapak Ustaz Haji Alimin Hawi, dan jajaran anggota Dewan Syuro yang lainnya. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Qohan. Yang saya hormati Bapak Ustaz Zaini Haji HSPDI. Yang saya hormati Bapak Ustaz Salim. Yang saya hormati Bapak Haji Adi. Yang saya hormati Bapak Haji Rahman. Ya, kalau salah bilang ya, kayak macam mana hakim ini. Yang saya hormati Dewan Pembina Remaja Masjid Al-Falah Bapak Haji Kiron Mustari. Juga yang saya hormati Bapak Ketua RW Bapak Rojali. Rojali artinya rokok jarang beli. Sama saya juga Ustaz Rojali, Ustaz rokok yang jarang beli. Yang saya hormati Bapak Haji Rais selaku Ketua RT 010 dan RW 011, seluruh ketua RT yang berada di lingkungan RW 011. Yang saya hormati penceramah juga yang saya hormati panitia, ketua panitia anjing saya di OTDT Masjid. Karena dia juga bisa dipanggil Wahid. Juga yang saya hormati ketua atau pimpinan majelis taklim, ibu-ibu. Dia juga sama anjing saya, Ustaz Jahin Mustaqina. Mana orangnya tadi? Mana orangnya?
temenin saya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa terkecuali, mudah-mudahan kita semua malam ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang urusannya lagi pada ruwet, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang urusan rezekinya lagi mampet, mudah-mudahan juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai saat ini mudah-mudahan dapat jodoh. Pulang dari mari langsung ketemu jodohnya, langsung besok ke KUA. Yang masih janda mudah-mudahan dapat jodohnya malam ini juga. Yang belum nambah mudah-mudahan malam ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah berikan kita berbagai macam nikmat sehingga pada malam hari kita bisa memenuhi panitia, undangan panitia dalam rangka Isra wal Mi'raj dan juga apa tadi? Tarhib Ramadan. Amin ya rabbal. Nikmat yang perlu kita syukuri adalah nikmat kesehatan, sehat jasmani dan sehat roh. Ada 3 indikasi bu, ada 3 indikasi yang kita mendapatkan nikmat kesehatan. Yang pertama adalah nikmatul lonjong. Nikmatul lonjong. Kalau orang masih bisa melonjor, indikasinya dia sehat. Coba kalau udah nggak bisa melonjor, belum. Yang kedua adalah indikasi yang kedua kalau kita diberikan kesehatan jasmani adalah nikmatul nyender. Bang, maksudnya nyender kan bang? Bagus. Berarti belakangnya sehat. Coba kalau ada banyak bisul merapat di sini, nggak bisa kita dapat nikmatul nyender. Udah belonjol, udah nyender. Satu lagi indikasi yang ketiga adalah nikmatul molor. Belonjol, nyender, molor, alias pelor, nempel. Kalau kita masih enak nikmat tidur, berarti indikasinya kita sehat. Tapi jangan kebanyakan tidur, ya. Karena nanti yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita hidup dihitung mana meleknya, mana molornya. Kalau kebanyakan molor juga, lapor kebaikan kita bisa dikatakan bos. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka sebanyak-banyaknya kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, suri tauladan kita dalam menapaki syariat Islamiyah, sehingga pada akhirnya mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih
manusia pujaanku, Nabi penuntut umat, Nabi pemberi syafaat, ku harap dapat bermimpi, ku harap mendapat syafaat, Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil lihimi huwal habibul turja syafaat di kulli haulin minal. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan pada malam hari ini, dan saya baru kali ini nih dipanggil Kiai Haji. Alhamdulillah. Ya, sekali-sekali main keluar kan, karena di dalam kitab Jihun dikatakan, kitab Jihun itu kepanjangannya kitab Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Wa min asyratil kiai, syarat kiai itu satu, ayyakuna musambiro, bisa nyembur, ayyakuna lahu ma'hadan, punya pesantren, punya murid. Ketiga, ayyakuna jauzatuhu zada minal isnin, bojone luwih saking suci, bojone loro telu papatin. Akhirnya terkumpul dalam sebuah syair Jawa, alamate kiai bermakna soleh iku ono telu. Ini tipu Jawa lagi, macam-macam. Alamate kiai iku ono telu, badane mondo banjur duwe pondo, kang manjur semburane, bojone loro, iku saking kuluk, iku saking kuluk, iku tren, iku saking kuluk alamate kiai. Wih, orang tadi terus no. Pak Bu, alhamdulillah saya baru disahkan menjadi kiai bulan Juni kemarin. Udah resmi nih jadi kiai. Menurut ciri-ciri tadi, setelah mondok punya pon, alhamdulillah ini bukan promosi, ngasih tahu doang. Saya bertempat tinggal di Dark City. Ada yang tahu Dark City? Rawa Bebek. Alhamdulillah baru tahun kemarin saya beserta teman-teman mendirikan pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Nurul A'la. Para asatidz, para dewan guru, para ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin semua sekalian, mohon doa restunya. Mudah-mudahan dengan munculnya pondok pesantren di Rawa Bebek nggak akan menjadikan sumbangsi buat perkembangan umat Islam, perkembangan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh. Ada yang di Rawa Bebek. Rawa Bebek mana dong? No.
dekat bandara, sono Tegalalur di samping pos RW 01 RW itu ada namanya sekolah Al-Ghausiyah, belakangnya itu ada plafon pesantren Nurul Alam. Oke tim, silakan dibagikan brosurnya ya. Pondok di Jakarta, Raksa Gontor, Raksa Kediri, karena gurunya dulu pernah mondok di afiliasi Pondok Gontor, yaitu di Gintung Darul Qolam, dan alhamdulillah melanjutkan saya di Kediri, dan alhamdulillah saat ini kami sudah merintis pondok pesantren yang berbasis modern dan salafiyah, dan juga di situ ada SMP dan SMK-nya. Asramanya kamar mandinya di dalam, tidurnya di luar. Ini pesantren MCK ini ya, insya Allah. Dan insya Allah di depan pesantren saya ada kontrakan 10 pintu, dan itu insya Allah akan saya beli. Bukan saya beli, yang punya saya. Mau dijadiin asrama, bawah sekolah, atas pondok, asrama laki-laki, atasnya perempuan, atasnya lagi buat nanti buat futsal, ya, buat menjemur juga. Jadi doakan mudah-mudahan saya beserta para dewan guru bisa istiqomah untuk syiar dakwah Islamiyah, melanjutkan risalah perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu di tempat yang mulia, dihadiri oleh orang-orang yang mulia, waktunya yang mulia. Mudah-mudahan kita semua juga akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu. Jarang loh Pak, kumpul kayak begini ini, masya Allah. Panitia bersyukur banyak yang datang. Ada 3.000. Itu dapat berkat nggak? Saya dapat. Ini kumpul bukan sembarang kumpul. Kumpul yang banyak nuansa spiritual dan nuansa keislaman. Jadi itu tandanya kalau ada anak lagi duduk di masjid, itu tandanya malaikat lagi pada ketawa. Jadi bahagian aja Pak. Makanya kalau lagi sholat daripada bercanda, bahagian aja bahagian. Kita aja yang kita atur khusyuk dan duduknya. Biarin. Nah kalau kita omelin, besok nggak kemana lagi. 10 tahun ke depan kagak ada yang anak muda, anak kecil gak ada yang mau. Betul Pak? Biarin aja. Biarin. Nah makanya salah satunya biar kagak pada ribut, anaknya sama bapaknya kudu berdampingan. Jangan anaknya doang disuruh ke masjid, bapaknya di rumah. Ya Bang ya, kalau disuruh ke masjid, bapak tarik juga ya. Ini perkumpulan yang insya Allah penuh dengan berkah. Banyak perkumpulan-perkumpulan di luar sana yang justru banyak membawa madarat. Masya Allah. Naudzubil, nongkrong, gak pulang, kresek-kresek, krisik-krisik, dan tahunya lagi main HP, kayak ngapain? Lagi main slot. Kelihatannya pada ngumpul, tapi diem aja. Ya, Pak Ustaz ya. Kelihatannya pada ngumpul, tapi pada diem Pak. Kelihatannya lagi uplok, padahal lagi main judi slot. Akhirnya apa? Main 30
punya modal, dia minjam pinjaman online. Masya Allah. Makanya bersyukur sekali pada malam hari ini kita bisa dikumpulkan atas izin Allah di tempat yang berkah. Mudah-mudahan mau berkah buat kita semua. Amin ya rabbal. Masya Allah. Kata Nabi, majalasa qaumun majlisan, tidaklah sekelompok orang duduk bersimpu di dalam majlis. Ini juga masjid dan majlis, apalagi majlisnya ada di masjid. Ketika berkumpul, ngapain dia berkumpul? Kongko, kongres, kongko gak beres-beres, konser, kongko pengoser-ngoser. Bukan, dia dzkuruna Allah, yang mana perkumpulan ini bisa mengarahkan orang yang berkumpulnya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, dari awal kan tadi baca Yasin, tahlil, marhaban, iya. Tambah lagi tadi ada pembacaan Al-Quran. Mau tidak mau kita akan tergiring untuk selalu ingat kepada Allah. Nah, ketika kita berkumpul dan di dalamnya ada sarana untuk bisa mengenal Allah, apa kata Rasulullah? Illa khaffat bukul malaika, kecuali kita dikelilingi oleh para malaikat. Oh, kelihatan nggak malaikat itu pada ngikut? Ada nggak? Ada, bener. Lihat, hebat. Pertama yang kita dapati adalah kita dikelilingi bersama dengan para malaikat. Oh, wah, kalau kita berkumpul bersama malaikat, makhluk Allah yang mulia, sudah dipastikan perkumpulan itu adalah perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua yang kita dapati ketika kita berkumpul dan berzikir kepada Allah, apa? Ghasyiyatuhur rahmah, Allah turunkan rahmat kepada kita. Rahmat sama nikmat bedanya tipis, ya. Itu yang ada di depan Bapak itu namanya apa? Ada kue apa itu? Kue talam apa itu? Itu mah sebagian kecil daripada nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi nikmat yang paling tertinggi, rahmat yang paling tertinggi adalah kita termotivasi untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Tadi saya dengar sambutan dari RW. Saya mengajak agar para jamaah dalam momen Isra Mi'raj ini untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Cocok, karena ketakwaan kepada Allah imbas daripada perkumpulan kita dalam majlis ini, itu adalah nikmat dan rahmat yang tertinggi yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal. Makanya kata Rasulullah begini, jadi sahabat sering ngaji bersama Rasulullah. Kalau dia bersama namanya kata sahabat, ya Rasulullah, saya kalau duduk di majlis engkau seakan-akan surga udah di depan mata. Tapi ntar giliran saya udah pulang, waduh ketemu lagi sama bini kita, udah ruwet lagi urusan, udah kondangan, udah arisan, udah apa, waduh. Tapi udah stop lagi sekarang ya, udah bulan Rajab ya. Kayaknya kalau sampai rumah budak lagi aja udah urusan budak. Udah kalau gitu mas ya Rasulullah, pulang-pulang dah ikut ngaji sama Rasulullah. Kalau Rasulullah zaman sekarang ngomong begini, ya gak enak lu, belum ribet ada lu, belum pulang dong. Sa'atan hakada wa sa'atan hakada, begitu kata Rasulullah. Wajar toh, wajar mas, kita begini, kita begitu, karena yang kita hadapi dalam kehidupan kita adalah konkret, real, tinggal bagaimana kita sa'atan hakada wa sa'atan hakada. Saat ini kita bertakwa, nanti kita ada maksiatnya, kita taubat lagi. Makanya dengan kita selalu hadir di majlis ilmu, yang ketiga kita dapat apa tadi? Belum ya? Wa dzukira fima indah. Jadi malaikat setelah ngaji bareng kita, kalau kita mau kan habis ngaji kagak pulang gitu.
kita mau kongko dulu, ngobrol dulu, ngopi dulu, malaikat langsung balik ke langit. Ngapain? Laporan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih laporan. Oh HP, ya kan? Tuh yang ikut ngaji tuh. Jadi nama kita viral selalu di langit. Apa? Pengen viral nggak di langit? Pengen terkenal nggak di langit? Kalau terkenal di dunia repot. Kondangan mulu RW, ya kan? Dan contoh misalnya RW dah. Waduh. Itu paling nggak seminggu kondangan bisa 5 kali ya. Terkenal di dunia. Coba kalau kita nggak terkenal, mojo-mojo, jarang pegawai gitu. Jadi insya Allah ketika kita sering menghadiri majelis-majelis ilmu, kita akan sekaligus mendapatkan 3 poin yang ini adalah merupakan sebuah nikmat yang terbesar sebagai kita manusia untuk bisa meraihnya. Yang paling viral tadi, yang paling mantap, kita selalu viral di langit, diomongin terus sama malaikat-malaikat yang ada di langit. Apalagi ini tempatnya adalah di masjid. Pak, senang punya masjid cakep begini ya? Wow, namanya sama masjid yang ada di tempat saya, Al-Falah. Ya kenapa Al-Falah? Karena memang ketika orang masuk ke masjid maka dia akan mendapatkan kemenangan. Betul nggak? Hayya 'alal falah. Makanya dipanggil kita, Bu. Woi, orang Kayu Besar di wilayah RW 011 pada ke masjid. Untung kita ketika kita memasuki masjid karena kita mengabulkan panggilan orang yang azan itu nggak sembarangan. Azan itu adalah perpanjangan lisan perintah dari Allah Subhanahu. Nah ketika kita datang maka kita termasuk orang-orang yang menang karena kita sudah memenangkan, sudah mengalahkan musuh yang paling terberat dalam diri kita, apa? Nafsu. Betul? Wah, apalagi subuh. Wah, makanya subuh kan ada tambahannya ya. As-salatu khairum minan naum. Kalau subuh naumnya yang panjang-panjang. As-salatu khairum minan naum. Itu namanya dua harokatnya, mainannya di tasdidnya. As-salatu khairum minan naum. Baik kalau subuh yang ada jangan terlalu enak. Bisa bikin Bu yang ngebrek, tapi jangan yang tua-tua juga, repot. Begitu anak muda tapi suaranya terus cakep juga. Oh bakar. Jadi yang sembuh langsung Pak. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita masuk ke dalam masjid maka kita termasuk orang-orang yang menang. Maka nih saya baca di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ketika dibacakan, dikumandangkan azan, hayya 'alal falah. Apa doanya Bu? Ini saya kasih tahu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahumma ja'alni minal falihin. Apa Bu? Ayo. Allahumma ja'alni minal falihin. Artinya Pak, ya Allah, jadikan saya orang-orang yang beruntung di dunia karena kita sudah memerangi, sudah menjadi pemenang dari hawa nafsu kita, dan kita juga mendapatkan kebahagiaan kemenangan di akhirat karena kita mendapatkan surganya Allah. Coba jalan.
perbukaan dong. Itu dulu poin aja deh ya. Masih ada pandangan nggak? Dengar kan? Tidak, kalau saya udah mau kitabnya tuh bab puasa, poin 30 lembar. Udah poin aja ya. Bapak dan ibu saudara sekalian, yuk berkumpul. Kalau perkumpulannya, tempat perkumpulannya itu bagus, maka sudah pasti apa yang dilakukan di dalamnya adalah kebaikan. Ya, almar'u ma'adini khalili, orang mah bagaimana pergaulannya, betul apa benar? Bergaul sama orang-orang soleh, insya Allah jadi orang soleh. Makanya Abu Hasan Ali As-Sadidi dalam kitab tasawuf dia bilang begini, wa illam takun arifan kun ma'aman arifan. Kalau kamu belum bisa dekat dengan Allah, maka dekat-dekatlah sama orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Ya udah pasti orang-orang soleh. Orang-orang soleh adanya di mana? Di masjid, di majelis ilmu, ya kan? Kan orang soleh nongkrong, tidak ada John. Wow, udah pasti adanya di majelis-majelis kebaik. Makanya kita datang ke majelis, ke masjid itu dalam rangka kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang soleh. Udah pokoknya datang aja ke masjid. Nggak ketahuan kita nggak bisa apa-apa, ketahuan kita nggak bisa baca Quran, nggak ketahuan. Sampai masjid jam 11 Jumat datang aja tuh baca pegang Quran dah. Nggak bisa ya kita mik-mikan aja udah. Ya, pegang kafe lah. Sikit tarekat. Jangannya cuma baca Yasin aja kita. Ketahuan. Ya. Sebelahnya ada bocah. Oh, gunanya terbalik. Ternyata tuh. Itu kita tahu. Pakai baju koko, pakai peci, ya kan? Kalau orang kan kayak saya nih, saya kalau pakai peci hitam, panggil saya Pak Ustaz, iya. Kalau saya pakai peci putih, Pak Haji. Kalau saya pakai topi, bos. Udah lagi bangun pulang balik bikin kontrakan, bos. Orang mau bagaimana penampilannya juga, betul kan? Dan orang juga bagaimana perkumpulannya juga. Nah kalau kumpulnya bareng sama ibu tukang ngerumpi, ya jadinya tukang ngerumpi. Kalau untuk jadinya kumpulnya orang-orang yang pengajian, ya jadi tukang pengaji. Tapi jangan di pengajian dibuat tukang ya. Jadi almar'u ma'adini khalili, orang mah bagaimana pergaulannya. Bergaul sama tukang minyak wangi jadinya wangi. Bergaul sama orang punya bau kita. Nah kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita juga jadi ketularan udah datang. Ibu-ibu juga begitu, ya, pakai burungan, pakai apa namanya baju muslim, cakep begitu. Cuma lamari banyak juga ya, alhamdulillah ibu banyak. Ya, jadi bapak dan ibu sekalian, intisari daripada Isra Mi'raj adalah imaratul masajid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Udah ngantuk Bapak?
Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi di pesantren kami itu ada kegiatan namanya tahsinul qiraat. Jadi setelah dia belajar di TPA di sekolahnya, nanti masuk pesantren diseleksi lagi, nanti ada namanya istilah tahsin, ya, tajwid dan sebagainya, kitab kuning, ya, bahasa Arab dikit-dikit diajarin biar gak kebudak-budak bener. Masalahnya ntar dia bisa bahasa Arab di rumah, dia mau ngomong bahasa apa, cing? Saya lagi tekankan santri saya biar dia bisa baca pokok-pokokan dia sampai di rumah, dia mengabdi kepada masyarakat, bukan ceramah doang, dia megang simbol sebagai simbol. Para ulama-ulama dulu pakai bintang, ya. Jadi insya Allah rasa gondor, rasa kedir. Ya doain ya biar pesantren saya maju. Udah saya modalin untuk kontrak haji. Mudah-mudahan aja nanti dibalas sama Allah, beli kontrakan lagi di tempat lah, tidurnya di luar kamar mandinya. Makanya waktu orang depan mondel, MCK-nya di mana, Pak? Ya di kamar itu. Lah kok bisa? Iya emang punya kontrakan, Pak, saya sulap jadi pesantren, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa di dalam Isra Mi'raj itu Nabi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi pemberhentian destinasinya perjalanan spiritual itu minal masjid ilal masjid. Bahkan pertama kali Rasul ketika berdakwah di Madinah, yang dia kacer burung, yang dia membuat seluruhnya, yang pertama menjadi program unggulannya adalah mendirikan masjid Nabawi. Maka dari itu, karena Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, bahkan beliau membangun masjid di Madinah namanya Masjid Nabawi. Maka intisari sebenarnya Isra Mi'raj adalah ayo kita ramaikan masjid. Bagaimana cara ngeramain masjid? Apa bawa di masjid atas dikontrakin sama Alfa sama Indomaret? Saya kadang-kadang berledah, saya ngomong bercanda. Musola masjid pakai ditingkat, mau ditingkat, tapi udah atasnya sewain aja mahal. Canda. Iya, kenapa? Karena umat Islam dulu memahami bahwasanya kekuatan umat Islam itu ada di masjid. Coba, udah banyak yang ngemekah kan? Masa Allah kalau azan udah ada Allahu Akbar, gitu. Udah duduk, yang jualan ditutup, udah ditinggal aja. Kalau kita mau begitu, ditinggal habis. Tinggal aja dia sholat. Masya Allah, sekali komando Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, udah langsung. Itu orang di luar sana yang non muslim dan namanya kafir, ngeri sebenarnya dan Mekah itu. Sekali komando langsung barisan. Biar kata lagi tawaf ya iya. Kayaknya kita kenal dia, Masya Allah. Nanti kita ngopi bareng dia.
Kalau dia jadi masuk kita implang dari ya minal masjid ilal masjid. Jadi spirit inti saya daripada Israel dia orang main masjid. Tadi kata ketua DKM ya, bulan Ramadan ini programnya adalah tarawih bersama imam. Ketua DKM bukan program itu main membunuh lah. Ramadan gak kena tarawih mah kayak hidup kagak ada ini ya. Emang terawih sih disunahkan di rumah lah, boro-boro lu kalau terawih di rumah ya jadi nonton sinetron mulu. Di masjid, kalau di masjid kita witir juga kebagian ya, udah jangan sosokan terlalu witir di rumah lah. Witir mah pas terawih aja ya. Ini ngomong Ramadan, kalau kita tarik Ramadan witir mah udah di masjid aja, dapat pahalanya 2 lagi, dapat berjamaah. Habis 2 kali dia mingser ke belakang, omongan berlaku ntar mau witirnya ntar malam lah. Yang penting kan lauknya kiro, nggak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Artinya ketika kita terawih witir kita bareng aja sama imam, dapat pahala berjamaah. Lah kalau di rumah kan kita witir sendiri doang. Udah mau mati, mau udah saya setting ini jadi bukan tadi cing saya pakai mic sendiri nyewa, antar panitia nyewa ya. Jadi meramaikan masjid diantara satu dengan sholat berjamaah. As-salatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Oh, kalau ibu-ibu mah di rumah aja nggak apa-apa. Karena kalau bapak ibu semua ke masjid, rumah kosong. Ya, maksudnya kalau sholat berjamaah biasa, kalau terawih mah nggak apa-apa. Ya, tapi kalau semuanya pas jamaah harian pada masjid bapak-bapak rumah sendiri kosong. Karena sholat perempuan itu yang bagusnya di rumah. Selagi ibu-ibu tidak mengundang fitnah. Fitnah maksudnya gimana? Ke masjid pakai baju renang, ke masjid pakai baju gengsi, nah itu. Atau ke masjid buat ketemu gebetan, jangan. Jadi ramaikan masjid ini terutama di bulan Ramadan yuk. Mudah-mudahan nanti di Ramadan kita keterusan, ya. Oh adalah masjid yang kalau bukannya kita yang ramein siapa Pak RW? Wah kalau saya menjadi ketua RW, saya ultimatum benar berdakwah sesuai dengan kekuatannya ya. RW punya kekuatan apa? RT wajibin sholat berjamaah 5 waktu di Masjid Al-Falah. Setuju Pak RW? Iya. Ntar RT bikin lagi ultimatum, pengurus RT sampai RT berapa? 11. Oh, wajib sholat berjamaah dan anggota mah bagaimana komandan, iya nggak? Kalau ketua DKM gimana? Kita kalau yang sholat bersembako ya, boncos ketua DKM digaji kagak, ya innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Itu ada innama lil qasr wal hasr, artinya untuk kalau pada kita hanya kamu Yusi begitu. Kalau sudah hanya berarti qasr, hanya orang-orang yang beriman. Nah sekarang saya tanya, kita beriman semua kan nih? Ibu-ibu, lakinya pada beriman semua enggak? Ini bapak yang ada di sini pada beriman semua enggak? Berarti ketika kita sudah menyatakan dirinya amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, berarti
kita punya tanggung jawab untuk merapikan masjid, baik itu di aspek jamaahnya ataupun taklimnya. Makanya kita kalau pengajian di masjid itu dari habis maghrib sampai habis isya, nunggu isya sambil pengajian diatur dan tuh malam apa. Biasanya kalau habis isya pulang dulu, minum dulu, merokok dulu, udah mau berangkat ada yang ngajakin kodang, yang suka mancing ada yang mau berangkat ngajakin mancing, udah maghrib sampai isya mancing, enak, udah juga terlalu lama gak kecapean, tret kope, tret 100, ya, masya Allah, ngeramein masjid dengan berjamaah. Jadi kita pahami benar bahwasanya tujuan atau mengingatkan kita selama ini adalah tujuan akhirnya agar kita diingatkan. Makanya saya heran Bang, saya heran kalau ada orang yang menyatakan kegiatan-kegiatan kayak begini adalah enggak agamis, di luar syariat Islam, bahasa kerennya adalah bid'ah. Bid'ah, masya Allah, ya. Imam Haramain atau Imam Habib Alwi Al-Maliki dalam kitab Haulal Ihtifal bi Dzikri Maulidin Rasul menyatakan bahwasanya kegiatan-kegiatan kita yang biasa kita lakukan nih, Isra Mi'raj ke, Maulid ke, Nuzulul Quran ke, entar Ramadan kultum, ya. Ada lagi yang baru sekarang kulkas. Kalau kultum kan cuma 7 menit, ya, bekas. Kulkas, kuliah yang bikin bekas. Ya, ganti, ya, 2 kulkas. Beli kulkas. Ya, kultum bukber, masya Allah, dia kata kalau boleh bingungan. Isra Mi'raj kok dibilang bid'ah, emang kata siapa lebih saja gampang. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya namamu Nabi. Orang namanya cinta kepada Nabi mah apresiasinya bagaimana aja, iya kok. Ya kecing, ya kecang, cing. Contoh nih saya nih di teman saya nih, saya kan temennya yang mana-mana. Dan namanya saya cinta maka ekspresinya bagaimana aja. Yang penting yang kita cintai senang. Ya kita mencintai Rasulullah dengan cara kita maulid, tujuannya apa? Ngingetin, to memorizing. Kalau kata saya, kata orang AWB, ngingetin. Karena penyakit kita umat Islam itu adalah 3P: pilons, pikun, prikitio. Pilon dalam bahasa agama namanya goflah. Kalau pikun lupa, khilaf. Kalau goflah atarku ma'al ilmi, udah tahu ditinggalin, udah tahu sholat itu wajib dia tinggalin, itu namanya goflah. Kalau kuburan di Rokopo namanya gofeh. Satu lagi apa tadi? Pikun, itu mah dimaafin dan namanya lupa. Nanti orang puasa, nah maklum merwin puasa hari pertama ya, pas kita bangun tidur lihat kampok, tahu kampok, kita lihat masih hangat ini, nah kita makan, makan juga masih ada ayam goreng, maklum sahur pertama masih komplit, ada berkat dari malam kita makan.
udah dapat sepiring setengah gitu, ini kita lewat apa itu tak apa kegumur. Emang apa kagak puasa? Enggak. Emang ini bulan apa? Dan malam kita baru sahur. Lapung juga udah sahur dari mentah dari malam. Nah kalau lupa biar kata kita udah kenyang itu dimaaf. Cuma kalau udah lupa ingat langsung dibubarin, jangan diterusin. Ya. Jadi bapak dan saudara-saudara sekalian, ya, bahwasanya kalau kita diingetin, jadi ingat, betul nggak? Dengan acara momen Isra Mi'raj biar kata udah mepet Ramadan, makanya biar kata ini pakai ada acara tarawih Ramadan dia. Ini hebatnya begitu. Orang muludan udah masuk di bulan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj udah masuk di bulan orang orang masa nggak masalah. Cuma kalau peringatan nasional kita lain telat, jadi komelin kita. 17 Agustus pengumuman lombanya di bulan Juli ya. Kalau begini mah ayo terus saja Isra Mi'raj, besok mau puasa juga Isra Mi'raj dan panggil kita lagi, lumayan mau puasa. Ya Bu ya, gitu. Udah cakep ini, ada nilai silaturahminya betul, ada nilai community ekonominya betul. Ya tukang kue kan laku, tukang pisang, ada nilai apa namanya sodakohnya. Tadi saya dengar di apa sambutan, alhamdulillah udah banyak yang numpang. Desain bolong gimana buat santri itu ponakan juga loh ya. Masya Allah panggil bilang kagak, kau katakan aku tidak berilmu begitu mulu buat apa lu bukan yang bintang. Ku berharap engkau aku begini mencari ridho ilahi. Salam Nabi. Bagaimana lu deh, penting merame ya, selagi tidak melanggar norma-norma dan spirit agama, gak apa-apa. Nilai silaturahmi yang tua ketemu yang muda, yang ketemu yang tua, yang muda ketemu janda, silaturahminya ada. Kan kalau begini mobil orang susah, sama azan aja kagak mempan. Ini kalau Pak Ustaz, Kiai, subuh rame sih rame. Ntar nih pagi rame ya. Makanya biar rame, pagi hadir pun kajian. Udah, makan nasi uduk, jangan ngaji. Makan nasi uduk. Ya, jadi spirit daripada Isra Mi'raj adalah yuk kita ramaikan masjid dengan cara sering datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Di dalam kitab apa namanya ini Murokil Umudia dikatakan ya, ibadah itu ada yang fardu, ada yang wajib. Kalau yang fardu ibarat orang dagang itu nah kalau yang sunnah ibarat orang dagang tinggal ngambil untuk ibu kalau menjadi pedagang yang normal pasti kudu nyari Ini kalau kita ibadah cuma ngerjain yang wajib doang, misalnya sholat zuhur sejuhur-juhurnya. Ya belum namanya orang dagang, contoh dagang buah-buahan misalnya jeruk. Modal kita satu peti, betul? Satu peti 300. Waduh, ada saudara kita datanglah mantu atau lu jualan, jangan enak juga kalau nyicipin. Ada teman lewat, lalu jualan buah, iya coba mau nyicipin. Dan lo buat anak muda 5 biji mah belum, ntar yang bisu yang busuk akhirnya modal 300 sisa berapa? Pego. Kalau ngerjain yang wajib doang, makanya caranya bagaimana nombokinnya, kerjain yang sunnah.
yang sunnah. Berjamaah bagi hukumnya memang sunnah, tapi kalau kita ngerjain sholat fardu sendiri ya bacaan Fatihahnya kurang minjes, sholatnya kagak khusyuk, ya udah berjamaah di cover kekurangan kita sama imam, kan enak begitu. Aturan sholat kita nilainya bocah karena berjamaah jadi cepet kok nambah tuh. Juga ketika kita berjamaah udah melaksanakan cinta Allah dan cinta Rasulullah. Cinta Allah kita melaksanakan kewajiban sholat fardu ditopang dengan sholat berjamaah. Kita cinta kepada Rasulullah karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali dia sedang sakit. Sallallahu alaihi sallallahu kita menghadapi bulan suci Ramadan. Kita belajar dari Ramadan. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi orang-orang yang selalu beristiqomah dalam Tuhannya. Makanya di situ ayatnya la'allakum tattaqun, bukan la'allakum minal muttaqin. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dengan memahami bahwasanya ibadah adalah satu hal yang paling fundamental dalam kehidupan kita, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah dari bagian alhamdulillah berberkah di kota ini. Ya, udah begitu aja ya. Kiai, Pak Ustaz, para pemirsa, mudah-mudahan apa yang saya dapat sampaikan walaupun ambil banyol-banyol, mudah-mudahan ini semua akan menjadi sadaran buat kita dalam rangka meramaikan terus masjid yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.